Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala bi kitabihil karim wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah wa in saluhat saluha sa'ira amali wa in fasadat fasada sa'ira amali. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, jamaah yang dirahmati Allah, para santri saya, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berharap kepada Allah, dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat. Dan tidaklah ada nikmat yang lebih besar kecuali iman, kecuali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah hidayah, menambah iman, sehingga nanti di puncak kehidupan kita akan kembali dalam keadaan iman kita sudah sempurna, menjadi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ayat ini merupakan ayat tantangan. Ayat tantangan apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman prasangka yang kuat. Tanda-tanda dari prasangka yang kuat, tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman adalah khosyi'in. Khosyi'in, khosa'a yaksha'u adalah orang yang tunduk merendahkan diri kepada Rob. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Wa innaha lakabiratan illa alal khosyin. Sungguh meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Sholat dan sabar. Ini tidak mudah. Fa'innaha, maka sungguh ini adalah
lakabirotan. Sungguh ini adalah masalah besar, masalah yang sangat-sangat besar. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dunia ini kecil, bagaimana kalau kita saat ini Allah menyatakan fa innaha lakabirotan, sungguh ini adalah masalah besar, masalah berat, masalah besar, bahkan lebih besar daripada segala sesuatu yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha lakabirotan. Jadi minta pertolongan kepada Allah ini masalah besar. Bagaimana tidak besar? Sebagaimana apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanannya menuju ke Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril apabila melangkah satu langkah lagi, saya akan terbakar. Dan ini tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecuali kepada hamba-hamba yang khosyi'in, orang-orang yang tunduk, hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyi'in. Siapa orang-orang yang tunduk, siapa orang-orang yang berserah diri kepada Allah? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadunnu, yaitu hamba, orang-orang yang berprasangka. Yadunnuna annahum, yang berprasangka kuat, prasangkanya sangat kuat sekali. Annahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya pada saat itu, pada saat ini dia bertemu dengan Tuhannya. Ketika mengangkat tangan dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka mereka akan mendatangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam yadunnu, dalam prasangkanya, dalam hatinya, dalam akalnya, dalam basirohnya, dalam pandangannya, dalam pendengarannya, dalam segala sesuatu. Maka ini pelajaran yang besar. Ini adalah pelajaran yang besar. Bagaimana cara kita ini belajar sholat yang benar adalah ketika kita ini benar-benar, ketika kita benar-benar merasa punya masalah dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masalah kita ini kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, saya kecil, urusan saya kecil, masalah-masalah keluarga saya kecil, rumah tangga saya kecil, urusan pabrik saya kecil, lingkungan saya kecil, segala sesuatunya kecil. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Besar dan urusan Allah yang Maha Besar. Maka ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, saya saat ini berserah diri kepada Engkau ya Allah, dan saya tidak berpikir kecuali apa yang Engkau perintahkan. Saya tidak akan berpikir segala sesuatu kecuali apa yang Engkau perintahkan, yaitu Engkau perintahkan saya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh pikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh pandangan Rasulullah, pendengaran Rasulullah,
perilaku Rasulullah, perbuatan Rasulullah, hatinya Rasulullah. Saya ingin menyempurnakan segala perilaku di dalam diri saya sebagaimana yang telah Engkau perintahkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ketika saya mengambil tugas ini, Allah Subhanahu wa taala, Engkau ya Allah telah uji saya dengan berbagai masalah-masalah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, Engkau ya Allah, Allah yang maha besar. Selain urusan Engkau ini tidak ada yang besar. Saya tidak mampu ya Allah untuk menyelesaikan masalah ini kecuali Engkau yang menyelesaikannya ya Allah. Itulah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Engkau yang maha besar ya Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Sangat banyak segala sesuatu pujian, segala pujian hanya milik Engkau ya Allah. Inilah hakikat yadunnuna annahum mulaku, bahwa mereka ini berprasangka. Ketika kita mengangkat tangan, berdiri, kita menghadap kepada Rabb kita. Ketika kita rukuk, kita merukuk kepada Rabb kita. Ketika kita sujud, kita bersujud kepada Rabb kita. Maka orang-orang yang khosyiin, alladzina annahum mulaku rabbihim, yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yang mereka berprasangka kuat. Berprasangka kuat. Sebagaimana prasangka kita yang kuat ini yang bagaimana? Seperti ketika kita itu menghadap kepada seseorang yang kita hormati. Bagaimana? Apakah kita ngomong kepada orang yang kita hormati ini? Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itulah yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang ketika dia itu berprasangka kuat bahwa dia menghadap kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Kalau menghadap kepada Tuhan dengan seenaknya, menyepelekan seakan-akan Tuhan ini tidak mempunyai kekuasaan atas dirinya, maka apa yang mereka perbuat? Seakan-akan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak penting baginya. Padahal tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Nafas kita saat ini dihidupkan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian ini orang, mengenal bahwa orang kalian ini adalah orang-orang yang diuji. Kita diuji oleh Allah dengan apa? Dengan hidup ini adalah ujian. Hidup ini kita diuji oleh Allah. Diuji, dihidupkan, diuji supaya kita ini mempunyai prasangka yang kuat. Yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Kita punya prasangka bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah, senantiasa didengar oleh Allah, senantiasa diawasi oleh Allah. Allah Malik, Allah Khalik, Allah Razik, Allah Alim, Allah Sami, Allah Basir. Allah Maha mengenal, mengetahui apapun yang ada di dalam diri kita. Allah mengenal, mengetahui pikiran kita ini berkhianat ketika kita sholat. Allah mengetahui hati kita ini tidak taat, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepadanya.
Allah mengetahui ketika mata kita ini kepingin melirik ke sana kemari, seakan-akan bahwa ada sesuatu di balik kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sholat, ada suara-suara ini kepingin menjadikan telinga kita ini tertarik. Ini adalah orang-orang yang meremehkan sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak santri saya, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian saat ini mengenal, memperhatikan, mumpung saat ini kita masih diberi kesempatan. Apa kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kesempatan untuk memperbaiki yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Prasangka kuat ketika kita menghadap, bertemu kepada Allah, bertemu kepada Rabb kita, sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu kepada Allah. At-tahiyatul, tahiyat, penghormatan. Ketika kita menghormati sholat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghormati kita. Mubarakatus, ketika kita menghormati, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi. Sholawatut, sambung terhadap kenyataan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulaku rabbihim, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Thayyibah tulillah. Thayyibah itu adalah kebaikan, segala kebaikan Subhanahu wa taala itu akan Allah berikan, akan Allah wujudkan. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan ini adalah yang berkenaan dengan hati kita, dengan iman kita. Maka proses daripada yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya mereka ini mengenal bahwa dirinya ini dalam keadaan rajiun, kembali kepadanya. Jadi di saat apapun kita ini harus tahu, harus kenal bahwa sesaat lagi, sebentar lagi saya kembali kepadanya. Maka sebelum kembali, benar-benar kembali, bagaimana kita berusaha belajar kembali dengan cara sholat, dengan cara yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mudah-mudahan dua ayat saat ini menjadikan diri kita mulai belajar menyempurnakan hati kita. Jangan sampai kita ini menganggap remeh perbuatan sholat kita. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.